Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Hadatul Muhtaram wal Mukarram, Bapak Haji Muhammad Suparman, nafa'ana bi'ulumikum, dan para mahasiswa yang telah hadir dalam forum pengajian pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai untuk membahas pembahasan subbab selanjutnya, yaitu insya Allah masuk ke bab tamyiz, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membuka pengajian pada pagi hari ini dengan baca Furqan Al-Hadiniyah Walikul Niyatin Salihah Al-Fatihah. Baik, tidak panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama simak penjelasan dari guru kita, Bapak Yai Muhammad Suparman. Pada tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ti wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana yang sudah ditayangkan oleh Ustaz Abdul, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bab tamyiz. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi at-tamyizu. Adapun ini itu bab tamyiz. Qala berkata sapa Imam Al-Ajurum rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bab tamyizi. Adapun ini itu bab tamyiz. At-tamyizu, adapun tamyiz, huwa dia tamyiz. Al-ismu itu isim, al-mansubu yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menjelaskan, lima terhadap apa saja, imbahama yang samar, opoma, minad dawati dari benda-benda. Jadi yang disebut tamyiz itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjelaskan benda yang masih samar. Biasanya benda yang samar itu berupa
bilangan-bilangan, ya. Kemudian ada timbangan, takaran, dan dan ya sekitar itu ya, timbangan dan takaran atau ukuran. Nahwu contoh, nahwu qaulika sebagaimana perkataan Anda, tasobbaba bercucuran, Zaidun sapa Zaid, apane arokon keringatnya. Ini asli kalimat sebelumnya adalah tasobbaba aroku Zaidin. Kemudian mudhofnya dihilangkan, tinggallah mudhof ilaihnya yang dibaca rafa, kemudian mudhofnya tadi ditaruh di belakang kalimat dan dibaca nasab. Tasobbaba aroku Zaidin menjadi tasobbaba Zaidun arokon. Arokon tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Juga seperti perkataan Anda, tafaqqa'a Bakrun sahman. Tafaqqa'a membengkak. Tafaqqa'a membengkak Bakrun sapa Zaid, sapa Bakar. Tafaqqa'a membengkak Bakrun sapa Bakar. Apa nih? Bahasa Jawa ya. Apa nih yang membengkak? Sahman, lemaknya. Asal muasal kalimatnya adalah tafaqqa'a sahmu Bakrin. Ya. Kemudian mudhofnya dihilangkan, dijadikan tamyiz. Jadilah tafaqqa'a Bakrun sahman. Tafaqqa'a membengkak Bakrun sapa Zaid, sahman apa nih? Lemaknya. Sahman tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Maksudnya tubuh Bakar semakin besar gitu ya, lemaknya bertambah. Kemudian contoh berikutnya, Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Toba baik. Toba bagus. Muhammadun sapa Muhammad. Apa nih? Nafsan, hatinya. Asal masal kalimatnya adalah toba nafsu Muhammadin. Kemudian mudhofnya dihilangkan, mudhof ilaihnya dijadikan fa'il, dan mudhof yang dihilangkan tadi datang terakhir sebagai tamyiz. Jadilah toba Muhammadun nafsan. Kemudian contoh berikutnya, istaraitu isrina gulaman. Istaraitu membeli sapa aku isrina pada 20. Apa nih? Yang 20 itu apa?
Gulaman, budaknya. Gulaman tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Contoh berikutnya malaktu tis'ina na'jatan. Malaktu memiliki sapa aku tis'ina pada 20. Apa nih na'jatan? Dombanya. Na'jatan tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Contoh berikutnya Zaidun akramu minka aban. Zaidun adapun Zaid akramu itu lebih mulia. Minka dibanding kamu apa nih? Aban, bapaknya. Kalau ini asal muasalnya adalah dari mubtada. Asal kalimatnya adalah Abu Zaidin akramu min abika. Kemudian abunya di mahdhuf. Dan domirnya dibuat domir munfasil. Yang berasal dari Abu Zaidin akramu min abika menjadi Zaidun akramu minka aban. Demikian juga contoh yang terakhir. Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaidun adapun Zaid ajmalu itu lebih ganteng minka dibanding kamu apa nih? Wajhan, wajahnya. Asal muasalnya adalah wajhu Zaidin ajmalu min wajhika. Ya. Nah, wajhan tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wa aqulu dan berkata sama aku Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Itu bagi tamyiz fil lughati di dalam makna bahasa, makna yani itu ada dua makna. Menurut pakar lughah. Menurut pakar lughah, tamyiz itu ada dua macam. Al-awalu adapun yang pertama at-tafsiru mutlaqon, tafsir. Jadi tamyiz menurut pakar ahli lughah itu adalah tafsir. Takulu bisa mengatakan sama Anda mayastu kada, mayastu menjelaskan sapa aku kada pada begini-begini. Maksudnya fasartuhu. Fasartu menjelaskan, menafsirkan sapa aku hu padanya kada wa kada. Wasani adapun yang kedua makna dari tamyiz menurut pakar ahli lughah itu adalah faslu ba'dil umuri an ba'din, yaitu memisah-misahkan satu perkara dengan perkara yang lain. Takulu maka bisa mengatakan sama Anda mayastu al-qauma. Mayastu memilah-milah sapa aku, memisah-misahkan, mengkategorikan, mengklasifikasi. Mayastu memilah-milah sapa aku al-qauma pada kaum. Maksudnya
Pasal tu memisahkan sapa aku ba'duhum sebagian dari mereka an ba'din terhadap sebagian yang lain. Wa tamyizu adapun tamyiz fi istilahin nuhati menurut istilah para pakar nahwu ibaratun itu ibarat anil ismi tentang isim as-sorihi yang terang jelas, al-mansubi yang dibaca nasab, al-mufassiri yang menjelaskan 5 bagi apa saja. 5 bagi apa saja imbahama yang samar apa ma minat dawati dari benda-benda awin nisbati atau nisbat. Jadi yang disebut tamyiz yang akan kita bahas di sini adalah tamyiz menurut para pakar nahwu, yaitu isim yang jelas, isim soreh yang dibaca nasab yang menjelaskan benda-benda atau nisbat-nisbat yang masih samar. Oke, sampai di sini ada sesuatu yang perlu diperjelas atau didiskusikan, silakan. Saya Pak Yai. Ya, silakan. Berarti tamyiz itu biasanya berkaitan dengan bilangan. Begitu apa gimana, Ustaz? Ya, bilangan, kemudian takaran, timbangan, ya, kalau benda nanti ya. Tapi atau wajah atau perubahan, kalau nisbat itu perubahan dari mudhof, perubahan dari mudhofnya. Kalau yang nisbat itu berasal dari mubtada biasanya. Misalnya apa, Pak? Misalnya tadi contoh yang Abu Zaid Zaidun Akromu itu. Itu dari mubtada ya. Jadi Abu Zaidin akromu min abika. Kemudian mudhofnya diambil. Kalau tidak berkaitan dengan takaran, timbangan, ukuran, nah berarti dari mudhof. Dari mudhof yang dimahdhuf, kemudian dibaca nasab di akhir kalimat. Berarti bukan masuk, tapi artinya dipindahkan posisi, begitu, Ustaz? Ya, diambil dulu, kemudian pindah posisi di akhir kalimat. Yang tadi tuh, yang Zaidun Akroma, yang Zaidun Akromu minta aban itu berarti dari Abu Zaidin mudhaf ilaih nggih? Ya. Akroma min abika juga mudhaf ilaih bukan? Iya. Kemudian mudhofnya diambil. Semua mudhofnya diambil, dipindah ke belakang, begitu, Ustaz? Pindah ke belakang. Memang dia harus di akhir kalimat.
Di akhir kalimat artinya setelah kalimatnya jelas. Oh. Syukuran Pak Yai. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Monggo yang lain kalau masih ada yang bisa didiskusikan silahkan. Izin bertanya Pak Kiai. Oke. Monggo Bu. Jadi pertanyaannya tuh kenapa harus diubah? Kalau susunannya kan awalnya Abu Zaidin, tadi kenapa harus di mudhof itu tuh diletakkan di akhir itu ketika mengapa atau kenapa gitu Pak Kiai? Oke, jazakallah. Ya ini apa namanya, kalau yang berasal dari mubtada itu hanya untuk apa namanya, untuk keindahan bahasa, untuk keindahan bahasa, untuk keindahan mengungkapkan kalimat saja. Baik, jazakallah. Oke. Monggo yang lain. Belum ada ya? Kita lanjutkan kalau belum ada. Kita ulangi wa tamyizu, adapun tamyiz fi istilahi nuhati menurut terminologi para pakar nahwu. Ibaratun anil ismi itu ibarat tentang isim. Jadi nanti dia harus berupa isim. As-sorihi yang soreh, yang jelas. Al-mansubi yang dibaca nasab. Al-mufassiri yang menjelaskan lima terhadap benda-benda atau nisbat-nisbat. Ibahama yang samar apa ma? Minadzawati dari benda-benda, awin nisabi atau dari nisbat-nisbat. Fa qauluna al-ismu, adapun maksud dari perkataan kita tentang isim, dia harus berupa isim, maknahu, adapun maknanya kaul anna tamyiza, bahwa sungguhnya tamyiz la yakunu itu tidak ada apa tamyiz, fi'lan itu berupa fi'il, wala harfan dan juga tidak berupa huruf. Jadi tamyiz tidak boleh berupa fi'il apalagi huruf. Jadi tamyiz harus berupa isim. Tidak boleh berupa yang lain. Kalau ada penjelasan-penjelasan yang berupa fi'il atau jumlah, berarti dia bukan tamyiz yang jelas. Wa qauluna as-sarihi, adapun maksud perkataan dari as-sarihi itu li ikhrajil ismil muawwali, untuk mengecualikan, untuk mengeluarkan isim dari perubahan. Isim dari perubahan itu bisa jadi jumlah
yang kemasukan huruf-huruf masdariyah atau bisa jadi jar majrur atau dzaraf. Nah, tidak boleh. Ya harus isim yang jelas. Fa inna tamyiza, maka sesungguhnya tamyiz la yakunu itu tidak ada apa tamyiz jumlatan itu berbentuk jumlah wala dzarfan dan juga tidak boleh berbentuk dzaraf. Bi khilafil hali berbeda dengan pembahasan kemarin yaitu al-hal. Kama sebagaimana pelajaran-pelajaran sabako yang telah berlalu apa? Jadi kalau tamyiz ini dia harus betul-betul berupa isim soreh. Tidak boleh jumlah yang dianggap isim atau jar majrur dzaraf yang dianggap isim, tidak. Tapi dia harus benar-benar berupa isim. Wa qauluna al-mufassiru lima ibama minadawati awin nisabi. Adapun perkataan kita al-mufassiru dan seterusnya, yasiru itu menunjukkan apa qaul ila ana tamyiza, bahasanya tamyiz ala nau'ani itu ada dua macam. Al-awalu adapun yang pertama tamyizun dzati, itu tamyiz dzat, tamyiz benda-benda. Wasani adapun yang kedua tamyizun nisbati, itu tamyiz nisbat. Ya, jadi nanti dalam pembahasannya tamyiz itu ada dua macam, yaitu yang pertama tamyiz zat atau tamyiz zawat. Seperti contoh di atas, istaraitu isrina gulaman. Itu gulaman, ya. Tamyiz yang berupa benda. Malaktu tis'ina nakjatan, itu benda. Juga nanti ada yang disebut tamyiz nisbat. Seperti tasobaba zaidun arokon. Nah, itu nisbat. Arokon keringat yang dinisbatkan kepada Zaid. Demikian juga tafaqa'a Badrun Sahman. Tafaqa'a Badrun Sahman. Toba Muhammadun Nafsan. Pokoknya yang tidak berkaitan dengan jumlah, tidak berkaitan dengan makodir, ya, ukuran-ukuran atau timbangan-timbangan atau mauzunat, ya, timbangan-timbangan atau masahat, ya, ukuran-ukuran luas dan lain sebagainya, itu disebut tamyiz nisbat. Sementara yang berkaitan dengan timbangan, ukuran, bilangan, itu adalah tamyiz dawat, tamyiz dat. Sampai di sini, silahkan kalau ada pertanyaan. Mengenai pengertian tamyiz. Nastamir Pak Yai. Oke, kita lanjutkan. Amma tamyizul dzati. Ini bagian yang pertama, ya. Adapun tamyiz dzat,
Wa yusamma dan dinamakan apa tamyiz zat aidon hale juga tamyizul mufradi itu tamyiz mufrad. Ya karena berupa benda-benda ya. Benda-benda mufrad. Fahuwa maka adapun dia tamyiz zat ma itu adalah tamyiz rafa'a yang menghilangkan. Rafa'a yang menghilangkan apa tamyiz apa ma ibhama ismi madkurin ibhama ismin madkurin yaitu menghilangkan samarnya isim-isim madkurin yang disebut qablahu sebelumnya tamyiz mujmalil hakikati yang masih berupa benda-benda yang mujmal, benda-benda yang umum. Jadi yang disebut tamyiz dawat itu adalah tamyiz yang menghilangkan samarnya isim-isim yang disebut sebelumnya, menghilangkan kesamaran dari isim-isim yang disebut sebelumnya, yang masih berupa keterangan-keterangan yang mujmal, keterangan yang global. Wa yakunu dan ada apa tamyiz ba'dal adadi itu jatuh setelah bilangan atau jumlah. Jadi jumlah itu masih disebut mujmal, masih disebut global. Nahwu qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ini kisah berkaitan dengan mimpi Nabi Yusuf. Mimpi Nabi Yusuf yang dilaporkan kepada bapaknya yaitu Nabi Syu'aib alaihi wassalam. Ini sesungguhnya aku ra'aitu itu melihat sama aku ahada asyara pada 11. Ini ada kalimat adat. Adat itu bilangan. Ahada asyara pada 11. Ya, maka tamyiz nanti jatuh setelah bilangan itu. Apa nih yang 11? Kaukaban, bintangnya. Nah, kaukaban di situ adalah tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara. Apa nih sahron? Bulannya. Inna iddatash syuhuri sesungguhnya hitungan atau bilangan-bilangan bulan, sesungguhnya jumlah bulan-bulan indallahi di sisi Allah isna asyara itu 12. Apa nih sahron bulan? Jadi ini jatuh juga setelah adat yaitu bilangan yaitu isna asyara. Maka sahron di situ adalah disebut tamyiz.
Sahran tamyiz dibaca nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Tamyiz dapat yang berikutnya adalah au ba'dal maqadiri minal mauzunati, atau jatuh setelah timbangan-timbangan kadar, timbangan atau ukuran, timbangan atau takaran. Bisa timbangan yang dinyatakan dalam satuan berat, atau takaran yang dinyatakan dalam satuan volume. Nahwu contoh istara itu membeli sapa aku, membeli sapa aku ritlan pada satu ritel, satu pun, apa nih zaitan, ya, minyak zaitunnya. Dari situ zaitan adalah tamyiz, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Nah, ini jatuh setelah takaran yaitu pun. Satu pun itu sekitar 0,8 kilo atau berapa. Tapi ini adalah satuan takaran. Awil makilati, atau jatuh setelah takaran, timbangan, ya, timbangan. Nahwu contoh istara itu telah membeli sapa aku irdabban pada satu irdab, apa nih komhan, gandumnya. Satu irdab itu setara dengan 24 gantang. 24 gantang. Mungkin gantang sekarang susah dipahami. Gantang itu kalau ada panen, dulu panen padi. Nah, kalau di Jawa panen padi, kemudian diikat, kemudian digantang. Gantangan. Satu ikat, satu ayar kalau padi. Nah, di situ ada isim dibaca nasab jatuh setelah timbangan, yaitu irdab, yaitu kalimat komhan. Maka komhan di sini adalah tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Tandanya jatuh setelah timbangan. Kalau tadi takaran, sekarang timbangan. Awil masahat, atau ini ukuran luas. Nahwu contoh istara itu telah membeli sapa aku fadanan, satu fadan. Apa nih ardon, tanahnya. Satu fadan itu setara dengan 4.000 meter atau 0,4 hektar. Itu luasan dalam istilah satu fadan. .4 hektar. Nah, di situ ada isim dibaca nasab yang jatuh setelah ukuran luas, yaitu ardon. Maka ardon itu adalah tamyiz, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Ya, karena fadanan itu masih mujmal,
Demikian juga irdabban juga masih mujmal, masih global. Demikian juga ritlan itu juga masih mujmal, masih global. Demikian juga angka-angka ya, isna asaro, ahada asaro, itu semuanya adalah masih global. Maka kalimat yang global yang maknanya masih samar tersebut perlu diberi tamyiz, diberi mufassir, yaitu berupa benda-benda. Nah, itulah para mahasiswa sekalian, contoh-contoh seputar tamyiz dawat. Kita lanjutkan wa amma tamyiz nisbati. Adapun tamyiz nisbat Wayu sama dan disebut juga apa tamyiz nisbat aidan hal juga tamyizul jumlati. Itu tamyiz jumlah. Tadi sudah kita bahas ya, asal muasalnya adalah asal muasalnya adalah mudhof ya. Asal muasalnya adalah mudhof yang dikeluarkan dari susunannya, kemudian dibaca nasab di akhir kalimat, jadilah tamyiz. Disebut tamyiz nisbat. Bahwa adapun dia tamyiz nisbat, itu adalah tamyiz rofa'a yang menghilangkan apa ibhama nisbati pada kesamaran nisbat-nisbat fi jumlatin sabiqatin, fi jumlatin di dalam jumlah sabiqatin yang mendahului alaihi atasnya tamyiz. Bahwa adapun dia tamyiz dorbani itu ada dua macam. Al-awalu adapun yang pertama muhawwalun, itu tamyiz muhawwal, perubahan. Wasani adapun yang kedua ghairu muhawwalin, itu bukan perubahan. Fa'amal muhawwalu adapun tamyiz nisbat yang berupa perubahan, fahuwa ala salah sati arba'in, itu ada 3 macam. Anaul awalu adapun macam yang pertama, al muhawwalu anil fa'ili, itu perubahan dari fa'il, yaitu mudhof, fa'il yang berupa idhofah dikeluarkan mudhofnya. Tadi sudah disinggung ya. Wadhalika adapun yang demikian itu nahu sebagaimana perkataan Anda tafaqqa'a, membengkak, zaitun sapa zaid, apane sahman, lemaknya. Sahman adalah tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Al aslu adapun bentuk asal fihi di dalamnya tamyiz adalah tafaqqa'a sahmu zaidin. Tafaqqa'a membengkak apa sahmu zaidin, lemaknya zaid. Ya. Jadi tamyiz yang berasal dari fa'il. Sahmu di situ adalah fa'ilnya. Yang berupa mudhaf kemudian diangkat, dipindah ke belakang dengan dibaca nasab,
jadilah dia tamyiz muhawwal. Fakhudhifal mudhofu di dalam hal ini diambillah mudhofnya yaitu sahmu, bahwa sahmu adapun dia mudhof sahmu, wa uqima dan ditempatkan apa al mudhofu ilaihi, mudhof ilaihnya yaitu zaidin menjadi zaidun, wa huwa zaidun adapun dia mudhof ilaihnya adalah zaidun, muqamahu ditempatkan di tempatnya sahmu, fartafa'a maka menjadilah rafa, irtifa'ahu pada sebenar-benarnya rafa, suma'ata kemudian datanglah bil mudhofi dengan mudhof al mahdhufi yang diambil tadi, fantasoba maka dibaca nasab, alat tamyizi sebagai tamyiz. Itu keterangannya. Jadi tafaqqa sahmu zaidin, sahmunya dipindah ke belakang dibaca nasab, jadilah tamyiz, zaidin ditarik ke fa'il menjadi rofa, zaidin jadi zaitun, sahmu jadi sahman. Prosesnya seperti itu. Sudah ada yang bisa didiskusikan? Belum ada? Kita lanjutkan. An-naw'u tsani Saya Pak Yai. Oh iya, silakan. Apakah setiap tamyiz itu bentuknya isim nakiroh? Apakah setiap tamyiz itu bentuknya isim nakiroh? Iya, nanti itu termasuk syarat. Jadi syaratnya tamyiz itu yang pertama adalah nakiroh, nggak boleh ma'rifat. Makasih, kemudian syarat yang kedua syarat yang kedua dia jatuh di akhir kalimat. Itu nanti termasuk syarat ya, syarat mutlak. Yang lain, monggo. Kita lanjutkan kalau belum ada. An-naw'u tsani adapun macam yang kedua. Al-muhawalu itu perubahan anil maf'uli dari maf'ul. Hampir sama, cuma prosesnya sama, cuma ini diambil dari idhofah yang menjadi maf'ul bih. Wa dzalika adapun yang demikian itu nahwu qauli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fajjarna al-arda uyunan. Wa fajjarna dan memancarkan sapa kami al-arda pada bumi. Apa nih? Uyunan, mata airnya. Asluhu adapun asal dari kalimat ini adalah wa fajjarna uyunal ardi. Jadi ada idhofah uyunal ardi sebagai maf'ul bih, kemudian diambil mudhofnya yaitu uyuna, ditaruh di akhir kalimat, kemudian al-ardi ditarik ke tempat fa'il, ke tempat maf'ul bih, al-ardi jadi al-ardo. Maka jadilah wa fajjarna al-ardo uyunan, yang aslinya adalah wa fajjarna uyunal ardi. Fafuila maka diberlakukan fihi di dalamnya tamyiz misluma sabako, misluma sebagaimana perlakuan sabako yang telah lalu. Ya, seperti itulah prosesnya.
Cuma karena ini diambil dari maf'ul bih, maka disebut tamyiz muhawwal anil maf'uli bihi. Warna usalisu, adapun macam yang ketiga, ini hampir sama, cuma al muhawwalu anil mubtada'i. Muhawwal dari mubtada artinya sama, idhofah, tetapi diambil dari mubtadanya. Wadzalika, adapun yang demikian itu nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ana aktsaru minka malan. Ana aksaru minka malan. Ana, adapun aku, aksaru itu lebih banyak, minka dibanding kamu. Apa nih? Malan. Hartanya. Malan adalah tamyiz, dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Ini adalah sama, asalnya idhofah, tetapi menjadi mubtada, yaitu mali aksaru min malika. Mali aksaru min malika. Maka malnya diambil, ditaruh di muntasifil kalimat, ya nanti ditaruh di ujung kalimat setelah sempurna. Kemudian mudhof ilaihnya yaitu ya mutakalim wahdah, dhamir mutasil, ditarik ke depan menjadi dhamir munfasil, ana. Jadi ya mutakalim wahdah itu adalah bentuk bentuk jar dari dhamir ana. Kalau ana dhamir munfasil, kalau ya mutakalim wahdah dhamir muttasil. Sama ya, artinya aku. Tapi ini menyatakan milik. Demikian juga malika ya, menjadi minka. Min malika jadi minka. Karena malnya tadi ditarik ke belakang di akhir kalimat, baca nasab menjadi tamyiz. Prosesnya sama, cuma ini berasal dari mubtada. Fa khudzifa, maka diambillah, dibuang. Al mudhofu, apa mudhofnya, wa huwa malun, yaitu kalimat malun. Wa uqima, dan ditempatkan al mudhofu ilaihi, apa mudhof ilaihnya, wa huwa dhamir alladzi huwa ya mutakalim wahdah, ya mutakalim wahdah, muqamahu, pada tempatnya mubtada. Fartafa'a irtifa'ahu, fartafa'a maka menjadi rafa'lah, irtifa'ahu pada sebenar-benar menjadi rafa'. Wan fasola, dan dibuat menjadi dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri. Li anna ya mutakalim, karena sungguhnya ya mutakalim dhamirun mutasilun, itu dhamir mutasil, kama arafta, sebagaimana Anda telah mengetahuinya. Bahwa adapun dia dhamir mutasil, la yubtada'u bi, itu tidak bisa mengawali kalimat, tidak bisa menjadi mubtada. Summa, kemudian ji'a bil mudhofi, didatangkanlah mudhofnya, al-mahdhufi yang diambil tadi, faju'ila, maka dijadikanlah apa mudhof, tamyizan, sebagai tamyiz. Fasara, maka jadilah kama taros, bagaimana yang Anda lihat, ana aksaru minka malan, yang berasal dari mali aksaru min malika. Wa amma ghairu muhawalin, adapun yang
tidak berupa muhawal. Nahwu contoh imtala'a, menjadi penuh al-ina'u apa bejana, ma'an airnya. Imtala'a menjadi penuh al-ina'u apa bejana, ma'an airnya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Pak Yai, ini maksudnya yang tidak muhawal itu berarti tidak ada jumlah yang mudhof ilaih ya? Memang aslinya sudah seperti ini begitu Pak Yai? Ya, aslinya seperti itu. Berarti bukan imtala'u ma'il ina'i, bukan seperti itu ya? Bukan, karena air pasti dari luar ina itu ya. Baik. Syukran Pak. Ya, kali ini masih ya biasanya yang Ghairu muhawal ini berupa tempat atau wadah. Misalnya contoh yang lain, imtala'a al-ardu hajaron atau syajaron. Imtala'a menjadi penuh al-ardu apa bumi. Apa nih hajaron, batunya. Kalau batu yang banyak. Jadi yang ghairu muhawal ini biasanya berupa fa'ilnya berupa tempat atau wadah. Syukran Pak Kiai. Kita lanjutkan tadi yang ditanyakan oleh Ustazah Mimin. Syurutut tamyizi. Adapun ini itu syarat-syarat tamyiz. Qala berkata sahabat Imam Al-Ajurum. Wala yakunu dan tidaklah ada apa tamyiz illa kecuali nakirotan itu berbentuk nakiroh. Jadi tamyiz itu selalu berbentuk isim nakiroh. Wala yakunu dan tidak ada apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi kalam sempurna, akan tetapi ada yang mubham di situ, ada yang masih samar, baik bilangan, ya, takaran, timbangan, ukuran, atau nisbat-nisbat yang lain. Jadi ada dua syaratnya tamyiz di sini. Yang pertama adalah berbentuk isim nakiroh. Yang kedua adalah jatuh setelah sempurnanya kalimat. Wa aqulu dan berkata sapa aku Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Yastar itu disyaratkan tamyizi di dalam tamyiz apa ayakuna yang to ada apa tamyiz nakirotan itu nakiroh. Fala yajuzu maka tidaklah boleh ayakuna yang to ada apa tamyiz makrifatan itu makrifat. Tapi kadang-kadang ada yang protes. Loh, di dalam syair kok ada yang berbentuk ada yang berbentuk nakiroh. Misalnya dalam syair, ini mungkin bagi orang-orang yang suka membaca syair Arab, mungkin yang kuliah sastra Arab. Ro'a itu melihat sebab aku kepadamu. Lama ketika an arafta, ketika mengetahui sapa engkau wujuhana pada wajah-wajah kami,
Sadatta watibta an-nafsa. Watibta dan bagus sapa engkau apane an-nafsa hatinya ya Qaisu wa Qais an amrin dari amr. Nah, di situ ada kalimat an-nafsa sebagai tamyiz. Nah, sebenarnya lam di situ, alif lam di situ adalah bukan alif lam ta'rif, ma'rifat, tapi alif lam zaidah. Walaisa dan bukanlah al apa alif lam di situ hadihi yang ini al mu'arrifah, yaitu al ta'rif. Kata yalzama sehingga tetaplah minhu darinya al maji at-tamyizi, maji ut-tamyizi apa datangnya tamyiz ma'rifatan. Jadi bukan berarti al di situ adalah al ta'rif sehingga memecahkan teori bahwa tidak semua tamyiz itu al, tidak. Tidak semua tamyiz itu nakirah, tidak. Ada yang ma'rifat, tidak demikian. Bal akan tetapi dia ada pun dia alif lam zaidatun itu tambahan. La tufidu yang tidak berfaedah apa lam ma dakhalat alaihi yang masuk ke dalamnya kalimat an-nafsu takrifan menjadi makrifat. Bahwa adapun dia kalimat an-nafsa nakiratun itu adalah isim nakirah. Bahwa adapun dia an-nafsa muwafikun itu sesuai lima bagi apa saja karena yang menyebutkan sama kami minas syarti dari syarat-syarat. Ya biasanya di dalam syair itu ada huruf-huruf tambahan yang bisa mengecoh kita. Dan dia didatangkan ya karena syair ya, karena syair daruratus syi'ri ya. Karena darurat syair. Wala yajuzu dan tidak boleh fitamyizi di dalam tamyiz ayat taqaddama apa mendahului ala amilihi atas amilnya. Tamyiz tidak boleh mendahului kalimat amilnya. Bal akan tetapi la yaji'u tidak datang apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami kecuali setelah sempurnanya kalimat. Maksudnya ba'da istifa'il fi'li setelah menyelesaikan fi'il apa fa'iluhu fa'ilnya. Ini jumlah ismiyah jumlah fi'liyah dia harus jatuh setelah fi'il dan fa'il. Kalau ada yang maf'ulun bih sekalian. Wal mubtada'i khabaruhu dan setelah menyelesaikan mubtada khabaruhu apa khabarnya. Jadi itu. Jadi syarat yang kedua adalah tamyiz jatuh setelah fi'il fa'il maf'ul atau setelah mubtada khabar. Demikian para mahasiswa sekalian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan sebelum saya kembalikan kepada Ustadz Zul. Yang terakhir itu berarti itu harus lengkap jumlahnya. Nanti dia muncul berarti sebagai tamyiz begitu ya Ustaz? Iya. Kalau tamyiz nanti berupa isim dibaca nasab yang jatuh di akhir kalimat.
setelah sempurna kalimatnya. Kalau misalnya yang mubtada wa khobar berarti mal mubtada'u khobaruhu berarti mubtada dan khobarnya selesai baru nanti muncul tamis begitu. Ya, betul. Sebagaimana contoh yang tadi ya, yang ana akramu minka aban. Nah, itu kan jumlah ismiyah. Jadi setelah mubtada khobar baru tamyiz, setelah fi'il fa'il maf'ul baru tamyiz. Kalau nggak ada maf'ulnya ya setelah fi'il fa'il tamyiz. Contohnya misalnya tadi ya, Toba Muhammadun nafsan. Kalau misalnya bentuk kalimatnya itu majhul, tidak bisa ya? Bisa juga majhul, berarti setelah naibul fa'il. Oh, bentuknya setelah naibul fa'il baru muncul tamyiz. Iya. Kalau dia bentuknya majhul. Syukran Pak Yai. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya serahkan kepada Ustadz Zul. Syukron Pak Yai Suparman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, sebab mengenai at-tamyiz telah kita selesaikan. Semoga dapat kita pahami bersama dan semoga dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari di dalam pekerjaan ataupun di dalam konteks lainnya. Baik, untuk mengakhiri pengajian pada pagi hari ini, mari kita simak bersama-sama dan aminkan doa yang akan dipaparkan, dipimpin oleh guru kita Bapak Yai Muhammad Suparman. Tafadhol Pak Yai. Baik, kita akhiri taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Waman sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal musla. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min fi'sati nabiyyikal karim al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min suluki tariqi salafna salih fi talabil ilmi ya Allah. Allahumma lakal hamdu ala maghfiratika li dzunubina wa katbil hasanatina wa mahwi sayyiatina ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigaran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Rabbana alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Rabbana alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin. Allahumma ya Allah, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya arhamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'alukal afwa wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma ya Allah, Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyanahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma qina adzabaka yauma tub'atsu ibadaka. Allahumma rzuqna al-jannata bi ghairi hisab. Allahumma aslana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar bi rahmatika nastaghits. Rabbana la ta' lana dzamban illa ghafartah wa la ham illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nafa'ana bi'ulumikum. Bapak Yai Muhammad Suparman. Insyaallah kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang insyaallah. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan membaca suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Suparman. Saya selaku pembawa acara atas nama semuanya pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Yai, syukron para santri semuanya. Izin live. Ya.